I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi kelas malam di Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 29022500028. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan, Ma'rifatullah, dan Ma'rifatul Rasul. Berikut penjelasan dari saya. Silahkan disimak. Nah, di sini yang pertama ada Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, dan sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, Ma'rifatul Insan berarti dapat diartikan sebagai mengenali diri sendiri. Nah, secara istilah, Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Manusia terdiri dari 3 unsur utama, yaitu dalam Quran surat Sad ayat 72. Yaitu yang pertama ada fisik. Segala bentuk yang dapat dilihat secara kasat mata oleh manusia, seperti tangan, kaki, kepala, dan lain-lain. Yang kedua ada ruh, yaitu merupakan mental yang dimiliki manusia. Dan yang terakhir ada akal, yaitu hal ini merupakan hal yang membedakan dengan makhluk lain, yang merupakan unsur yang digunakan manusia untuk mampu berpikir, dan lain-lain. Berdasarkan fungsi manusia adalah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama unsur hati, yaitu terdapat dalam Quran surat ke-50 ayat 16. Yang kedua ada unsur akal, yaitu Quran surat ke-7 ayat 179. Yang ketiga ada unsur jasad di Quran surat ke-2 ayat 154. Di sini juga ada tujuan manusia diciptakannya di dunia, antara lain yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepadanya. Jadi yang merupakan tugas utama kita sebagai makhluk Allah, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai pemimpin di muka bumi. Nah, selain menyembah Allah, manusia juga diberi tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi ini dengan segala kelebihan yang dimiliki manusia. Manusia dituntut untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada di bumi ini dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga ada sebagai pembangun peradaban. Nah, manusia hendaknya mampu membangun suatu peradaban dan sejarah yang baik. Seperti Rasulullah yang telah mampu membangun peradaban yang dulunya gelap atau jahiliyah menjadi baik. Ma'rifatullah pada hakikatnya adalah mengenal Allah, yaitu mencintai dan meletakkan Allah di kedudukan yang paling tinggi di antara hal-hal lain. Nah, Allah adalah cinta sejati manusia. Oleh karenanya, kita hendaknya selalu mengingat Allah kapanpun dan dimanapun kita berada, sehingga kita tetap terjaga dari hal-hal maksiat. Cinta kepada Allah dapat kita lihat dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, keduanya merupakan seorang nabi yang benar-benar mencintai Allah. Bagaimana tidak ketika beliau harus mengorbankan sesuatu yang sangat dicintai demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta adalah meyakini bahwa Dialah satu-satunya yang terbaik. Jadi, mencintai Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang terbaik bagi kita. Nah, hal tersebut sering disebut sebagai tauhid. Nah, tauhid dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada tauhid rububiyah atau Allah sebagai Rabb. Nah, artinya yaitu meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah lah yang menghidupkan, mematikan, menciptakan, memberi rezeki, mengelola, dan mengatur kita semua. Yang kedua ada tauhid uluhiyah atau Allah sebagai ilah, yaitu meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang wajib ditaati, yang menjadi tumpuan harapan kita, dan pada akhirnya dialah yang wajib kita sembah. Yang terakhir ada tauhid mulkiyah atau bisa disebut juga Allah sebagai raja, yaitu meyakini bahwa Allah lah yang
menguasai dunia ini dan segala penetapan dan peraturan di alam semesta ini adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menambahkan satu macam tauhid lagi, yaitu tauhid asma wa sifat. Artinya bahwa meyakini dan mengimani nama-nama Allah atau asmaul husna dan sifat-sifat Allah dengan sepenuh hati. Nah, di sini juga ada ma'rifatul rasul. Jika kita berbicara mengenai idola, tentu banyak sekali orang yang kita idolakan, baik itu penyanyi, artis, sepak bola, dan lain-lain. Kita pun rela untuk melakukan apapun demi idola kita tersebut. Lalu siapa sebenarnya idola yang pantas kita idolakan? Jawabannya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi secara singkat, Ma'rifatul Rasul adalah bagaimana kita mampu mengenali Rasul. Rasulullah ialah manusia yang sebaik-baik manusia yang pantas kita idolakan, teladani dan ikut karena dialah idola sejati dan ideal bagi setiap muslim baik dan dari segi fisik maupun sifat-sifatnya. Adapun bukti ketinggian akhlak beliau antara lain yang pertama ada akhlak beliau terhadap tetangga, yaitu Rasulullah juga hidup di lingkungan yang bertetangga. Beliau sangat menghormati dan selalu berbagi kepada tetangganya ketika mendapat rezeki, selalu tolong-menolong dalam hal kebaikan dan lain-lain. Yang kedua ada akhlak beliau terhadap istri. Rasulullah merupakan sosok suami yang sangat menghormati istri-istrinya. Beliau juga sosok suami yang romantis bagi istrinya. Yang ketiga yaitu akhlak beliau terhadap sahabat dan pemimpin. Rasulullah adalah sosok sahabat yang selalu mampu membantu kesusahan saudaranya. Selain itu, beliau juga merupakan seorang pemimpin yang bijaksana dan selalu peduli kepada masyarakat yang dipimpinnya. Yang keempat, akhlak beliau di dalam majelis, yaitu sikap beliau dalam setiap majelis selalu menghormati dan menghargai pendapat orang lain meskipun orang tersebut adalah seorang yang musyrik. Yang kelima, akhlak beliau terhadap musuh. Sikap Rasulullah kepada musuh-musuhnya yakni selalu mengampuni dan mau menerima maaf musuh-musuh tersebut yang senantiasa selalu menyakiti dan memusuhi Rasulullah. Rasulullah juga memiliki sifat-sifat yang sempurna dan patut kita teladani. Antara lain yaitu ada sidik, jujur. Yang kedua ada amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga ada tabligh, menyampaikan. Dan yang terakhir ada fatonah, cerdas. Adapun konsekuensi kita terhadap Rasulullah antara lain yang pertama ada membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan. Yang kedua taat dan patuh. Yang ketiga menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Dan yang terakhir selalu mengikuti syariat ibadah yang beliau contoh. Selanjutnya ada 99 Asmaul Husna beserta artinya. Yang pertama ada Ar-Rahman yang artinya Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, Al-Malik Maha Merajai, Al-Qudus Maha Suci, dan selanjutnya. Di sini juga ada 20 sifat wajib bagi Allah. Yang pertama ada wujud yang artinya Allah Subhanahu wa taala pasti adanya dan tidak mungkin tidak ada. Bukti adanya Allah yaitu adanya makhluk. Karena makhluk itu asalnya tiada lalu menjadi ada. Jadi adanya makhluk pasti ada yang menciptakan dan tidak ada yang menciptakan makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada qidam, artinya Allah Subhanahu wa taala dahulu, tidak ada yang mendahului Allah. Allah tidak menciptakan zatnya sendiri dan tidak ada makhluk yang menciptakan Allah. Yang ketiga ada baqo yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala kekal abadi, tidak akan habis atau binasa wujud Allah. Yang keempat ada muhalafatul lil hawadisi yang artinya Allah Subhanahu wa taala berbeda atau tidak menyamai dengan makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan daging, bukan tulang, bukan tinggi, bukan pendek, bukan sedang atau tengah-tengah. Jadi Allah itu zat yang di dalamnya tidak ada sesuatu dari sifat makhluk atau hawadis. Yang kelima ada qiyamuhu binafsihi yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada tempat yang ditempati dan tidak butuh kepada yang mewujudkan atau menciptakan. Itu karena Allah tidak diciptakan oleh yang lain. Yang keenam ada wahdaniyah, artinya Allah Subhanahu wa taala itu satu di dalam zat, sifat dan perbuatan. Jadi zat Allah itu tidak tersusun dari beberapa bagian. Yang ketujuh ada qudrah yang artinya
berkuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa untuk mewujudkan atau menciptakan dan berkuasa untuk meniadakan. Yang kedelapan ada irodah, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berhendak untuk menentukan terhadap dua perkara yang boleh. Yang kesembilan ada ilmu, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segalanya dan wajib, mustahil dan jaiz. Yang ke-10 ada hayah, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup tanpa ruh, tidak mengantuk dan tidak tidur dan tidak akan rusak dan mati. Yang ke-11 ada sama, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang mempunyai sifat mendengar, dan Allah mendengar apa saja, baik itu yang rahasia atau masih tersimpan dalam hati atau yang secara terang. Tetapi mendengarnya Allah tidak serupa dengan mendengarnya kita, karena mendengarnya kita itu dengan perantara telinga, tetapi mendengarnya Allah dengan perantara apapun, tidak dengan perantara apapun. Yang ke-12 ada basor, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang mempunyai sifat melihat, dan Allah melihat apa saja sehingga semua hitam yang ada di kegelapan malam dan sesuatu lebih kecil daripada semut. Semua yang ada di bumi dan langit, di atas atau di bawah bumi dan langit, tidak ada yang samar oleh Allah. Tetapi penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan kita, karena penglihatan kita itu dengan perantara mata, tetapi penglihatan Allah tidak dengan perantara apapun. Yang ke-13 ada kalam, artinya sifat azaliyah yang berdiri sendiri dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat azali itu diibaratkan dengan susunan yang khusus yang disebut Al-Quran. Jadi sifat kalam Allah ini tidak dengan huruf dan tidak dengan suara, tetapi dengan kalam, qadim atau perkataan yang dahulu, tidak ada yang mengawali dan tidak ada yang mengakhiri. Yang ke-14 ada qadiran, artinya wajib adanya Allah itu yang kuasa. Ada muridan, artinya wajib adanya Allah itu yang berkehendak. Ada aliman, yang artinya wajib adanya Allah itu yang mengetahui. Ada hayan, yang artinya wajib adanya Allah itu yang hidup. Ada sami'an, yang artinya wajib adanya Allah itu yang mendengar. Ada basiran, artinya wajib adanya Allah itu yang melihat. Dan yang terakhir ada mutakaliman, artinya wajib adanya Allah itu yang berbicara. Berikutnya ada 20 sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah, sifat yang tidak mungkin dan secara akal tidak mungkin sifat itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahil adalah lawan atau kebalikan dari sifat wajib yang jumlahnya juga ada 20. Yang pertama ada adam, yang artinya tiada atau tidak ada. Yang kedua ada hudus, yang artinya baru. Yang ketiga ada fana, yang artinya rusak. Yang keempat ada mumatsalatu lil hawadis, yang artinya menyerupai makhluk. Yang kelima ada ihtiyaju lil ghairihi, yang artinya membutuhkan lainnya atau membutuhkan sesuatu. Yang keenam ada ta'dud, yang artinya berbilangan atau lebih dari satu. Yang ketujuh ada adzun, yang artinya lemah atau tidak mampu. Yang kedelapan ada karohah, yang artinya terpaksa. Yang kesembilan ada jahlun, artinya bodoh. Yang kesepuluh ada mautun, yang artinya mati. Yang kesebelas ada somam, yang artinya tuli. Yang ke-12 ada artinya ama atau buta. Yang ke-13 ada bakmun dan horsun, yang artinya beku dan bisu. Yang ke-14 ada kaunuhu azizan. Yang ke-15 ada kaunuhu qorihan. Yang ke-16 ada kaunuhu zahlan. Yang ke-17 ada kaunuhu mayitan. Dan yang ke-18 ada kaunuhu asham. Yang ke-19 ada kaunuhu a'ma. Yang ke-20 atau yang terakhir ada kaunuhu abkam. Selanjutnya ada sifat jaiz Allah, yaitu Allah menganggapi keingintahuan Zakaria itu dengan penjelasan bahwa jika Allah berkehendak menciptakan sesuatu, Dia akan menciptakan faktor penyebabnya atau menciptakannya tanpa faktor penyebab. Allah bebas melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Penciptaan Nabi Adam tanpa faktor penyebab, tidak ada bapa dan tidak ada ibu. Penciptaan Nabi Isa tidak ada bapa, hanya dengan ibu. Dan kelahiran Nabi Yahya, Nabi Zakaria dan istrinya sudah sangat tua. Allah sebagai satu-satunya Tuhan memiliki 3 kelompok sifat. 3 kelompok itu adalah kelompok sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz Allah.
Arti dari sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sifat wajib bagi Allah adalah baqo, yang artinya kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal selama-lamanya, abadi dan tidak berakhir. Sifat jaiz Allah adalah memiliki suatu kehendak yang tidak bisa dipaksakan oleh selainnya. Sifat jaiz Allah ketika hendak menciptakan alam semesta atau tidak, itu tergantung pada kehendaknya, sebab ialah Sang Maha Pencipta. Tuhan yang satu tidak beranak, Tuhan hanya satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Sifat jaiz Allah yang lain ada dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 68, yang artinya adalah, dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki bagi mereka atau manusia. Tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutuan. Sifat jaiz Allah hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yang artinya Allah mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu atas kehendaknya sendiri dengan kudrat atau kuasanya, dan iradat yang artinya kehendaknya. Oleh karena itu, bisa jadi bagi Allah juga untuk meninggalkan sesuatu sesuai kehendaknya. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diartikan sebagai kebebasan Allah untuk berbuat sesuatu atau meninggalkan perbuatan tersebut. Keinginan itu bersifat mutlak atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kebebasan bertindak itu terdiri dari dua tindakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala bebas menciptakan atau tidak menciptakan suatu hal. Yang kedua, yaitu kebebasan Allah untuk mengatur semua makhluk sesuai yang Dia kehendaki. Contoh umum meyakini sifat jaiz Allah yaitu yang pertama, percaya bahwa rezeki adalah urusan Allah. Nah, tugas seorang hamba adalah berdoa, bekerja, dan berusaha mendapatkan rezeki dengan jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak hamba tersebut kaya, maka ia akan kaya dan tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya. Yang kedua, percaya bahwa jodoh sudah ditentukan oleh Allah. Ada juga sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul adalah sifat yang ada dan melekat pada diri Nabi dan Rasul. Sedangkan sifat mustahil adalah sebaliknya, sifat yang tidak mungkin ada pada diri Nabi dan Rasul. Kemudian sifat jaiz adalah sifat yang boleh ada pada diri Nabi dan Rasul. Untuk lebih jelasnya, berikut sifat-sifat bagi Nabi dan Rasul. Sifat wajib bagi Nabi dan Rasul ada 4. Yang pertama ada sidik, yang artinya benar. Yang kedua ada amanah, yang artinya sosok yang dapat dipercaya. Yang ketiga ada tabligh, yang artinya menyampaikan wahyu dari Allah, baik itu perintah maupun larangan. Dan yang terakhir ada fatonah, yang artinya cerdas. Dan yang terakhir ada sifat mustahil dan jaiz bagi Rasul. Untuk sifat tabligh ini wajib pada diri Rasulullah, tapi tidak wajib ada pada diri Nabi. Kemudian sifat mustahil merupakan kebalikan dari sifat wajib yang dimiliki Nabi dan Rasul. Sifat-sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki Nabi dan Rasul. Nah, sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul ada 4, yaitu yang pertama ada kizib, yang artinya bohong atau berdusta. Yang kedua ada khianat, yang artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga ada al-kitman, yang artinya menyembunyikan rahasia. Yang keempat ada al-baladah, yang artinya bodoh. Sedangkan sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul hanya satu, yaitu sifat-sifat yang sama dengan manusia pada umumnya, seperti memiliki rasa lapar, haus, sakit, sedih, dan seterusnya. Berbeda dari sifat jaiz Allah yang memiliki kuasa yang menciptakan atau meninggalkan segala sesuatunya. Sekian, itu saja materi yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.